Wanita yang sejati tak mungkin dicari, apalagi dibeli. Wanita yang sejati hanya dapat ditemu dalam cahaya wahyu. Sri Kandi Kasbahari. Siapakah dia? Hai teman-teman, jumpa lagi dengan narasi resensi buku. Kali ini saya punya dua simbol, Sri Kandi dan Hari. Ada yang tahu tidak mengapa simbol ini yang saya gunakan? Teman-teman tahu Sri Kandi dan Harimau, kedua simbol ini sama-sama mewujudkan dua hal. Yang pertama tentang keberanian dan yang kedua tentang kekuatan. Nah, kali ini saya ingin berbagi kisah tentang novel yang ditulis oleh Romo Mangun yang berjudul Roro Mendut. Roro Mendut merupakan seorang yang sangat istimewa, dan dia juga dikenal sebagai Sri Kandi Kasbahari. Bagaimana kisahnya? Kita simak. Teman-teman, novel Roro Mendut ini ditulis oleh Romo Mangun Wijaya dan diterbitkan oleh PT Gramedia. Kesan pertama kali ketika saya diberi buku ini, wow, tebal sekali. Ada 397 halaman. Mau berapa lama saya menyelesaikan membaca buku ini? Tapi ternyata buku ini sangat menarik, luar biasa menarik. Sehingga saya hanya membutuhkan waktu 2 hari saja menyelesaikan 397 halaman dalam novel ini. Imajinasi saya terserap dalam buku ini. Banyak humor-humor segar, pantun-pantun dan pepatah dan syair Jawa yang dituangkan. Sehingga bisa menikmati buku ini yang kendati penuh konflik, tapi saya tidak merasa tegang. Teman-teman, buku ini sungguh menarik. Mengapa saya bilang tadi kisah Roro Mendut itu sangat menarik? Teman-teman, simbol Sri Kandi dan Harimau tadi merupakan simbol kekuatan, simbol keberanian, dan juga simbol kecerdasan dari seorang Roro Mendut. Dia berjuang untuk meraih kemerdekaan pribadi yang dia tidak mau didominasi oleh laki-laki. Dia menolak dominasi laki-laki. Apa maksudnya? Dalam kisah Roro Mendut, dikisahkan Roro Mendut menolak lamaran seorang tentara, bahkan seorang panglima, yaitu Panglima Wiroguno. Dia orang kedua di kerajaan Mataram. Sedangkan Roro Mendut hanya anak seorang nelayan, seorang putri rampasan. Karena Wiroguno menang melawan Adipati Prologo yang notabene waktu itu adalah adipati di Kabupaten Pati. Sedemikian beraninya Roro Mendut menolak untuk dijadikan selip orang kedua di sebuah kerajaan besar, kerajaan Mataram. Nah, apa yang dilakukan Roro Mendut dalam penolakan lamaran yang diajukan oleh Wiroguno terhadap dirinya?
ini yang sungguh sangat luar biasa menarik untuk saya. Roro Mendut seorang yang sangat cerdas. Dia menggunakan segala daya upaya untuk mewujudkan agar dia mendapatkan kebebasan untuk tidak mau dinikahi oleh Wiroguno. Waktu itu, Wiroguno meminta pajak terhadap Roro Mendut. Bayangkan, dia tinggal di situ sebagai tahanan perang, dia tidak punya kekayaan sama sekali, tetapi harus membayar pajak yang nilainya cukup besar waktu itu. Apa yang dilakukan Roro Mendut? Apakah dia menyerah lalu mau dinikahi? No, big no. Roro Mendut tidak mau menyerah. Maka dia melakukan sesuatu yang sungguh luar biasa cerdik. Waktu itu, para prajurit seringkali berbagi putung rokok, berbagi rokok. Nah, ini kesempatan yang dilakukan oleh Roro Mendut. Dia menjual rokok. Bukan rokok yang masih baru, tetapi rokok yang dia hisap dulu. Setelah dia hisap, lalu dia jual. Dan nilainya sangat tinggi. Bagaimana sambutan masyarakat waktu itu? Luar biasa. Mereka sungguh-sungguh ingin mendapatkan putung rokok yang sudah dihisap oleh Roro Mendut yang sangat terkenal kecantikannya. Mulai dari rakyat jelata, rakyat biasa, sampai para adipati dan tumenggung. Mereka rela mengantri untuk mendapatkan putung rokok yang dijual oleh Roro Mendut. Sehingga teman-teman, pajak yang ditetapkan oleh Wiroguno dengan mudah dipenuhi oleh Roro Mendut. Ini membuat Wiroguno semakin marah dan dia menaikkan pajaknya. Dan Roro Mendut tetap bisa mengupayakan membayar pajak tepat pada waktunya. Sungguh luar biasa, bukan? Tiga. Romo Mangun menggunakan legenda atau kisah rakyat, cerita rakyat yang sudah sangat familiar. Mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar atau membaca atau menonton film tentang kisah Roro Mendut. Dan kita semua tahu endingnya seperti apa. Tetapi Romo Mangun mempunyai nilai lebih di dalam novel yang dia tuliskan. Yang pertama, Roro Mendut merupakan simbol keberanian seorang wanita terhadap dominasi laki-laki. Penulis Romo Mangun dalam hal ini ingin menunjukkan bahwa perempuan punya daya tawar. Walaupun waktu itu sungguh perempuan hanya sebagai koncong wingki. Yang kedua, Roro Mendut juga simbol seorang yang cerdas dan mandiri. Romo Mangun ingin menunjukkan bahwa perempuan juga bisa mempunyai peran. Dalam hal ini, Roro Mendut sebagai simbol emansipasi perempuan. Ada kalimat yang sangat menarik buat saya di dalam novel ini. Tubuh dirampas memang, tapi hati tidak. Nah, teman-teman, jika teman-teman juga ingin merasakan betapa menariknya buku ini, silakan teman baca-baca sendiri ya. Versi dari Romo Mangun tentang kisah Roro Mendut. Manusia senja, manusia menjelang malam. Betapa sia-sia ternyata singgasana emas lantai pualam. Betapa tak berguna tombak serta keris berombak. Bila sebentar lagi atap bertiang jati akan dirombak, diganti langit berbintang yang merentangi bumi berlubang. Manusia senja, manusia menjelang malam.